Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas bisa memimpin doa. Mas Arif silakan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Hari ini ada yang nggak hadir nggak? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kitab perjuangan Muhammadiyah. Karena ini pertemuan pertama, jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama bisa memahami kitab perjuangan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi dari kitab perjuangan Muhammadiyah, dan yang ketiga menyebutkan macam-macam dari kitab perjuangan Muhammadiyah. Nah, pada hari ini murid-murid bisa membuka buku paket di halaman 12. Nah, silakan membaca. Ibu kasih waktu berapa menit nih? 2 menit ya. Cukup ya, 2 menit. Nah, silakan baca buku dulu selama 2 menit. Apakah selesai teman-teman? Bentar Bu. Ya, dulu ya. Sudah ya, Bu. Nah, di sini Ibu ada kertas yang di dalamnya ada pernyataan. Nanti ada pernyataan, teman-teman semua mengklasifikasikan apakah pernyataan ini salah atau benar. Nah, yang benar bisa di bagian depan dan yang salah di bagian belakang. Baca ya. Silakan dibaca terlebih dahulu pernyataannya. Nah, yang merasa menegakkan hukum benar silakan maju di paling depan. Yuk. Yang salah silakan, yang benar di depan ya. Ya. Sudah, Ya, yang dapat pertanyaan nomor 1 bisa dibacakan terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak. Secara bahasa, kita berasal dari bahasa Arab, yaitu kita maf'ul yang memiliki arti garis atau fathah. Itu benar, Bu. Benar. Ya. Sesuai dengan yang ada di modul yang saya baca. Nah, benar ya? Benar ya, teman-teman? Benar. Nah, kita sendiri memang berasal dari kata kitotun dalam bahasa Arab yang memiliki arti garis atau langkah. Sehingga kita ini merupakan garis-garis atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada pensyarikatan Muhammadiyah. Kemudian pernyataan yang nomor 2 siapa? Ya, Mbak Tata silahkan dibaca. Kita Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan operasional, berisi garis-garis besar pelaksanaan dari hal-hal yang tercantum dalam landasan adil. Salah, Bu. Salah. Iya. Yang benar apa ya? Yang benar, landasan idil dan bersujud mukadimah dan berwujud mukadimah azim Muhammadiyah dan kepribadian Muhammadiyah. Ya. Nah. Ya, yang disampaikan Mbak Yunita tadi salah ya, teman-teman. Karena yang benar itu landasan idil, bukan landasan adil. Nah, di dalam landasan idil ini terdapat 3 wujud, yaitu mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, kemudian MK CHM dan kepribadian Muhammadiyah. Terus hubungan dari kita Muhammadiyah dengan landasan 3 landasan idil ini sebagai penjelasan atau penjabaran dari landasan idil. Lanjut ke pernyataan yang nomor 3. Siapa pernyataan 3? Ya, silakan. Fit-Off halaman 12 merupakan pertama kali Fit-Off perjuangan Muhammadiyah. Benar, Bu. Karena halaman 12 ini ada pada tahun 1938 sampai 1940. Yang disampaikan Mbak Asma tadi benar ya, teman-teman? Benar, Bu. Nah, langkah 12 itu dimulai dari tahun 1938 sampai 1940.
dirumuskan pada periode Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian yang pernyataan keempat siapa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Sudah. Kita lakukan 12 atau 12 Langkah Muhammadiyah lahir pada masa kepemimpinan Prof. Syafii Ma'arif. Pernyataannya salah Bu, karena yang benar itu Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Benar atau salah pernyataannya Mbak Sudah, teman-teman? Benar. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dirumuskan pada periode Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian yang nomor 5 siapa? Saya Bu. Tadi adalah langkah yang tidak dilaksanakan karena membutuhkan keterangan dalam proses Langkah Muhammadiyah. Nyatanya benar Bu. Ya, benar. Karena ini ya, langkah amal itu memang langkah yang mengamalkan apa dari langkah 7 sampai 12. Iya, langkah dari 8 sampai 12. Kemudian lanjut ke pernyataan yang nomor 6 siapa? Pernyataan nomor 6. Saya Bu. Mas Arif ya, tidak apa-apa ya Mas. Maaf Bu. Kita Palembang dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji AR Sata Bu. Kita masuk Bu. Kita ini ditetapkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-33. Pernyataannya ini benar. Ya, benar ya. Yang dijelaskan dari punya Mas Arif tadi. Kemudian yang pernyataan nomor 7 siapa? Ya, silakan baca. Hitoh terakhir yang dirumuskan sepanjang sejarah Muhammadiyah berdiri hingga saat ini adalah hitoh ujung pandang. Benar? Salah. Salah yang benar apa? Hitoh di pasar yaitu sejak 2002. Ya, nah yang disampaikan Mas Arif tadi salah ya teman-teman, karena yang terakhir adalah kita perjuangan Muhammadiyah di Denpasar yang berisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dirumuskan pada saat sidang takmir Muhammadiyah di tahun 2002. Kemudian yang pernyataan nomor 8 silakan Mbak Wanda. Kita berdiri hingga sekarang, Muhammadiyah sudah merumuskan kita sebanyak 5 kali. Pernyataannya salah karena Muhammadiyah sudah merumuskan sebanyak 6 kali. Benar. Yang disampaikan Mbak Wanda tadi benar ya, karena kita perjuangan Muhammadiyah itu ada 6. Yang pertama langkah-langkah 12 langkah kita Muhammadiyah, kemudian kita ujung pandang, kita perjuangan Muhammadiyah di Padang. Nah, yang benar ya, karena yang pertama itu langkah Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai 1940. Yang kedua, kita perjuangan Muhammadiyah pada tahun 1969. Kemudian kita Palembang yang dirumuskan pada 1956 sampai 1959. Kemudian kita perjuangan Muhammadiyah pada tahun 1971. Kita Muhammadiyah 1978 dan yang terakhir kita Muhammadiyah pada tahun 2002. Kemudian yang pernyataan nomor 9. Siapa nomor 9? Saya Bu. Pada masa Kiai Haji Al-Fakhruddin dirumuskan kita Muhammadiyah sebanyak 2 kali. Pernyataan tersebut salah karena yang benar 3 kali, yaitu tahun 1969, 1971 dan 1978. Ya, yang pertanyaan dari Pak Adi itu benar ya teman-teman. Jadi AR Fakhruddin atau Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin itu merumuskan kitab perjuangan Muhammadiyah selama 3 kali. Kemudian yang terakhir pernyataan nomor 10 siapa? Ya, silakan. Setelah dewasa lahir pada masa kepemimpinan Profesor Syafii Ma'arif. Itu benar. Benar ya. Nah, yang dibaca kitab Muhammadiyah yang terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Denpasar di era kepemimpinan Dr. Agus Ahmad Syafii Ma'arif. Nah, apakah ada yang bertanya, anak? Belum ada ya. Nah, pada materi pertama ini Ibu baru menyampaikan tentang pengertian, fungsi dan macam-macam kitab dari Muhammadiyah. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari kitab perjuangan Muhammadiyah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini, kitab perjuangan Muhammadiyah itu pengertiannya adalah merupakan garis-garis atau langkah-langkah yang digunakan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian
dasar yang digunakan untuk penjalanan program dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian macamnya tadi ada 6. Yang pertama langkah Muhammadiyah, langkah 12 langkah Muhammadiyah. Kemudian kitab Palembang, kitab perjuangan Muhammadiyah pada tahun 1969, 1971, 1978. Kemudian kitab perjuangan Muhammadiyah di Ujung Pandang, dan yang terakhir sampai sekarang kitab perjuangan Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara pada tahun 2002 di Denpasar. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apa untuk tugasnya bisa dicatat ya anak-anak? Untuk tugas minggu depan silakan mencari di internet atau di sumber manapun tentang perilaku Islami yang sesuai dengan kitab perjuangan Muhammadiyah. Bisa ditulis di buku tulis masing-masing. Minggu depan akan ibu cek satu-satu dan ibu beri nilai. Untuk mengakhiri pada kelas hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama dan berdoa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.